Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Alicia dengan NIM 21060200078 dari program studi akuntansi kelas 2C. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial uji analisis dengan menggunakan aplikasi SEM PLS. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Bapak Ruspiansyah Perdana Kusuma SPD MSM. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data terlebih dahulu yang akan kita uji. Nah, di sini ada data Excel dari dosen saya yang akan diuji, itu berisi 5 variabel X yang akan diuji pengaruhnya terhadap satu variabel Y. Baiklah, ini variabelnya ada apa aja? Sebentar ya, agak lama. Ada variabel kompetensi, variabel independensi, variabel profesionalisme, variabel tingkat pendidikan, variabel pengalaman, dan variabel kualitas audit. Nah, untuk memasukkan data ke dalam uji PLS, data yang akan kita uji itu harus disatukan ya teman-teman. Variabelnya itu, variabel ketujuh ini harus disatukan. Nah, caranya kita buat file baru. Nah, di sini itu kita gabungin saja datanya dari header kompetensi sampai akhir. Begitu juga variabel independensi sampai akhir. Ada variabel profesionalisme sampai akhir juga. Oke, variabel variabel tingkat pendidikan juga sampai akhir. Jadi kalau bisa itu datanya hanya header dan isinya ya teman-teman. Ini kecilin dulu. Nah, terus yang terakhir itu masih ada 2 lagi, variabel pengalaman sampai akhir. Dan yang terakhir ada variabel kualitas audit. Baiklah. Nah, di sini kita sudah menyatukan ke 6 variabelnya ya teman-teman. Tetapi di PLS itu tidak boleh ada sel yang merger atau apa ini namanya. Nah, tidak ada yang boleh bergabung begini. Jadi solusinya adalah kita akan menamai masing-masing indikator di atasnya langsung. Misalnya kompetensi saya mau bikin K1, K2, K3, K4, K5 dan seterusnya ya teman-teman. Lanjutin sampai akhir ya teman-teman. KA, KA2, KA3, KA4, KA5. Oke, jadi kita sudah menamai masing-masing indikator. Yang gabung-gabungnya kita hapus aja karena nggak akan terbaca sama aplikasi si PLS itu. Udah. Jadi udah nih, tidak ada tulisan-tulisan lain, tidak ada tabel-tabel lain. Selanjutnya kita simpan datanya dengan type dokumen yang kompatibel dengan PLS-nya. Jadi PLS itu cuma menerima data CSV ya teman-teman, bukan Excel ataupun yang lain. Oke, kita simpan type-nya CSV. Nah, kebetulan saya menggunakan komputer yang OS-nya Windows nih. Jadi kalau Windows itu dia pakai CSV MS-DOS. Oke, kita namain UAS. Oke, NIM. Baik, di save. Nanti ya muncul dialog box, itu boleh diabaikan aja, klik yes.
Oke, kita lanjut ke aplikasi PLS-nya. Nah, ini dia tampilan aplikasi PLS-nya ya. Saya menggunakan aplikasi Smart PLS 3 versi 329. Nah, langkah pertamanya apa nih? Langkah pertama kita buat project baru ya. Klik new project. Kita beri nama. Oke. Nah, ini projectnya udah jadi nih. Nah, dari PLS kita import data Excel yang sudah kita buat tadi. Klik di sini, double klik to import data, lalu pilih filenya yang tadi, buka. Nah, ini boleh di rename ataupun enggak ya teman-teman. Nah, saya tidak mau rename, pakai aja nama yang itu, klik OK. Ini dia data-data tadi yang sudah kita olah di Excel terlebih dahulu. Nah, yang perlu diperhatikan dari data ini teman-teman ada sample size. Nah, sample size itu apa? Sample size itu kebanyakan data dari atas ke bawah atau secara vertikal. Nah, tanpa indikator ya. Jadi dari atas ke bawah itu ada 50 data. Nah, sample size-nya sudah keluar. Lalu kita perhatikan indikatornya. Indikatornya di sini 49. Yuk kita cek. 49 itu dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Kita cek kiri ke kanan. Tunggu. Nah, kita cek dari kiri ke kanan itu ada 49 data. Jadi indikatornya benar 49. Nah, apalagi yang perlu dicek itu ada missing values. Missing values ini itu kemungkinan data yang hilang atau ada responden yang tidak menjawab butir pertanyaannya. Nah, untuk di data yang saya gunakan ini tidak ada missing value, berarti lengkap dan bisa dilanjut ke pengujian berikutnya. Setelah datanya tadi sudah kita sesuaikan dengan Excel, sample size, indikator, missing values-nya, selanjutnya kita bikin model pad-nya. Caranya klik new pad model, diberi nama, klik OK. Nah, ini dia tampilan pembuatan model pad-nya. Nah, model pad itu semacam kerangka pikiran ya teman-teman. Jadi kita pilih satu-satu indikatornya, variabelnya. Nah, ini kita boleh pilih satu-satu atau boleh udah klik K1, tekan shift di keyboard, lalu turunin sampai K10. Nah, setelah itu ini diklik nih, ditahan, kita tarik ke sebelahnya. Nah, ini bisa kita kecil besarkan ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya variabel yang kedua itu ada I. Klik, tahan, tarik ke sebelahnya. Nah, yang ketiga ada PR. Oke, sudah. Kecilin lagi supaya muat. Oke. Ini kita sejajarkan. Oke, sudah. Selanjutnya TP, kita tahan, tarik ke sebelah. Nah, lalu PG, kita tahan, tarik ke sebelah. Oke. Dan yang terakhir ada kita tahan dan tarik ke sebelah. Oke, baiklah. Jadi ini modelnya. Kita susun dulu. Sebentar. Enaknya sepertinya begini ya. Ini di bawah. Nah, jadi ini
Tunggu, nah ini saya mau bikin indikatornya di bawah aja. Klik kanan di yang merah ini, lalu kita pilih align indikator bottom. Nah, supaya rapi ya. Terus yang ini juga kita boleh klik kanan juga, pindahkan ke sebelah kanan. Begitu juga dengan ini. Oke, baik. Kita rapikan saja. Ini kita taruh yang di atas. Oke. Nah, ini tinggal kita rapikan ya. Nah, kita sudah rapikan pet model, kita udah ganti nama laten variabel. Selanjutnya kita hubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Caranya klik connect. Nah, klik variabel K ke KA semuanya. Oke. Nah, warnanya berubah nih jadi warna biru. Itu artinya semua variabel yang ada di sini itu sudah terhubung satu sama lain. Sudah terhubung semuanya. Nah, kita hilangkan fungsi connect-nya dengan klik select. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya kita langsung ke pengujian modelnya. Caranya klik calculate, lalu pilih PLS algorithm. Nah, di sini sudah di dialog partial least squares algorithm ini sudah default ya pengaturannya, nggak usah diapa-apain, diabaikan aja. Lalu klik start calculation. Oke. Nah, mohon maaf di sini namanya PLS algorithm run number 2 karena sebelumnya saya ada salah dan saya hapus. Nah, jadi harusnya ketika yang menguji pertama kali itu di sini nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah kita uji nih, sudah keluar pet coefficient-nya. Lalu kita mau mengecek outer loading-nya. Nah, di PLS itu ada outer loading yang artinya tabel yang berisi loading vektor untuk menunjukkan besar korelasi antara indikator dengan variabel laten. Oke, caranya adalah kita ke bawah nih. Di sini ada final result, lalu kita pilih outer loadings. Wah, nah ini dia tampilan outer loadings dari data yang kita gunakan. Nah, di PLS ini standardized datanya itu adalah dikatakan valid itu harus di atas 0,7. Jadi yang di bawah 0,7 itu dianggap tidak valid, makanya dia warnanya merah. Nah, jadi karena kita mengujinya menggunakan PLS, jadi kita harus ikut standar di PLS ya. Nah, ini yang merah-merah itu di bawah 0,7 ada 0,6, 0,5, 0,4, 0,2 bahkan minus 0,177 tuh. Nah, lalu yang merah-merah ini kita hapus saja dari data ini. Caranya kita balik ke sini, ke pet model tadi. Nah, sebelumnya kita catat dulu nih apa saja yang akan kita hapus. Sebentar. I-nya ada 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu K-nya yang merah ada K 10, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, PG 5, 6, 7, 8. Oke, PR. Jadi merah-merah ini di bawah 0,7 semua tadi ya. TPR 10, 5, 6, 7, 8. Nah, cara menghapusnya adalah kita balik ke sini, tab sebelahnya. Kita klik. Nah, kita klik indikator yang akan kita hapus. Berarti ini ada
K10, kita klik kanan, lalu pilih delete. Nah, K5, kita klik kanan, kemudian delete, dan lakukan untuk ke semua indikator yang berwarna merah atau di bawah standardized 0,7 tadi. Ya, kita sudah hapus tadi yang sudah kita catat, jadi tampilannya seperti ini. Kita lakukan pengujian ulang, itu kita klik calculate, lalu pilih PLS algorithm, langsung saja start calculation. Oke, path coefficient-nya sudah muncul, lalu kita cek lagi outer loading-nya di final result. Oke, ternyata masih ada yang merah-merah nih di bawah 0,7, jadi kita hapus lagi. Itu masih ada KA3 dan TP4. Oke, kita hapus, kita balik lagi ke UAS tadi, lalu kita hapus KA3 yang di bawah 0,7 ya, dan TP4. Oke. Kenapa dia belum hilang? TP4. Oke. Sudah kita hapus, coba kita calculate lagi. Klik calculate, pilih PLS algorithm, lalu pilih start calculation. Oke, path coefficient-nya sudah muncul, kita cek lagi outer loading-nya. Nah, alhamdulillah nilainya warnanya sudah hijau semua nih, berarti nilainya sudah di atas 0,7. Artinya kita bisa melanjutkan ke pengujian selanjutnya. Nah, karena data outer loading ini sudah warna hijau semua, itu artinya sudah melampaui standar PLS yang 0,7 itu. Jadi konstruk untuk semua variabel sudah tidak ada yang harus dieliminasi lagi dari model. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk telah memenuhi kriteria convergent validity dan bisa dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menguji diskriminan validity. Uji diskriminan validity adalah membandingkan nilai square root of average variance extract atau AVE setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Nah, caranya kita klik di sini ada quality criteria, kita pilih diskriminan validity. Nah, jadi tampilan diskriminan validity itu seperti ini. Berdasarkan tampilan ini, nilai FVE untuk semua konstruk, nilai FVE itu kita lihatnya dari variabel I terhadap I, variabel K terhadap K, KA terhadap KA, PG terhadap PG, PR terhadap PR, dan TP terhadap TP. Nah, ini 0,8, 0,9, nah bahkan lebih tinggi, bahkan tidak ada yang 0,7 nih, udah tinggi-tinggi semua. Nah, dari situ sudah dapat dilihat bahwa nilai konstruk sudah di atas 0,7. Jadi tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji dan semua konstruk memenuhi kriteria validitas diskriminan. Dan bisa kita lanjutkan ke pengujian berikutnya. Nah, pengujian selanjutnya itu kita akan mengukur konstruk reliability dan validity. Nah, caranya kita klik di sini ada di quality kriteria, kita pilih konstruk reliability and validity. Nah, ini warnanya hijau semua ya. Tadi kan yang merah-merah itu ada karena di bawah 0,7. Ini hijau-hijau berarti di atas 0,7. Nah, untuk reliabilitas pada PLS itu dapat menggunakan nilai Cronbach alpha yang mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Nah, besarannya tetap sama yaitu 0,7. Kita lihat. Ya, ini dia nilai Cronbach alpha-nya 0,9, 0,8, 0,790 ya. Oke, udah di atas 0,7. Nah, berdasarkan tampilan ini semua nilai signifikansi variabel sudah berwarna hijau atau di atas 0,7. Artinya konstruk ini memiliki reliabilitas yang baik dan dianggap reliable.
Demikianlah pemaparan hasil tugas ujian akhir semester saya. Semoga dapat memberikan gambaran pengujian dengan baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.